Halo guys, jadi di sini aku sedikit menganalisa ya, kenapa apa sih sebenarnya Chelsea ini bisa bermain imbang 1-1 melawan Burnley ya. Kemarin aku menonton dan menyaksikan sendiri siaran langsung ini di Stamford Bridge, tapi melalui televisi. Jadi aku melihat di babak pertama ini Chelsea cukup baik ya. Mereka bisa menguasai permainan, pressing tinggi dan operan 1-2 bola mereka berjalan dengan lancar, dan hingga peluang terciptanya gol berada dari kaki James ya. Dia mengoper bola silang dan disundul oleh Kai Havertz. Jadi setelah gol pertama, Chelsea bermain semakin menyerang dan beberapa peluang yang terjadi, tetapi hingga akhir laga babak pertama gol masih belum tercipta, hanya satu gol aja yang tercipta oleh sundulan Havertz. Dan di babak pertama ada beberapa peluang yang tercipta oleh Barkley ya. Nah, di sini aku membahas sedikit permainan Barkley. Sebenarnya Barkley ini bermain bagus di lini tengah Chelsea di laga ini. Tetapi dia sedikit membuang-buang peluang ya. Dia terlalu bersemangat, atau karena dia pengen menunjukkan kepada pelatihnya bahwa dia layak untuk berada di starting 11 setiap laganya, atau karena dia terlalu gugup ya, atau dia hanya ingin membuktikan lah. Dia juga mungkin alasannya juga dia ingin membuktikan ke pelatih bahwa dia adalah pemain hebat, tidak layak untuk dijebak cadangan, dan juga dia ingin membuktikan kepada pelatih timnas Inggris agar dia bisa dilirik lagi dan bisa dipanggil di kualifikasi Liga Inggris ya. Jadi di babak pertama dia ada sedikit peluang yang bisa mencetak gol, tetapi dia tidak mengopernya, malah dia mengusutnya dari jarak jauh. Dan di babak kedua ada peluang emas yang beberapa kali tercipta oleh Barkley sendiri, di mana gol masih belum juga tercipta oleh kakinya. Dan terakhir ada peluang yang emas yang bisa diciptakan Barkley, tetapi lagi-lagi bolanya melenceng jauh di atas mister gawang, dan itu adalah peluang terakhir di laga tersebut, hingga dia diganti keluar dan digantikan oleh Loftus-Cheek. Dan bagi Kante sendiri ya, kita tahu ya kayak Kante bagaimana mainnya ya. Di Kante ini adalah salah satu pemain bintang Chelsea yang ada tapi tidak terlihat. Itulah aku menyebutkan permainan Kante ini adalah permainan yang pemain bintang yang ada tapi tidak terlihat ya. Jadi dia seperti setan, di mana-mana ada. Di babak pertama kita melihat Kante di mana-mana ya. Dia bisa mengoper bola, memata-matakan setiap serangan-serangan Burnley, dan ya lagi-lagi mereka tidak mempunyai striker ya, di mana kita tahu Romelu Lukaku dan Timo Werner cedera ya. Di laga yang sama mereka cedera di pertandingan Liga Champions, dan di pertandingan ini lagi-lagi menjelaskan dan memberitahukan kepada fans Chelsea sendiri bahwa Chelsea membutuhkan sosok striker, di mana striker ini adalah salah satu tumpuan bagi setiap serangan yang dibangun dari belakang hingga ke depan. Jadi naas bagi Chelsea sendiri di akhir-akhir 20 menit babak kedua berakhir, Burnley bisa membalas gol dengan 1-1 ya. Jadi kita tahu Chelsea ini adalah salah satu tim yang backnya bermain dengan cukup rapi, tetapi di pertandingan ini aku melihat tidak ada kesalahan yang berarti. Mereka hanya terganggu konsentrasi ya. Biasa itu di pertandingan, di menit-menit menjelang akhir pertandingan, konsentrasi itu sudah semakin buyar, dan di situ pemain Burnley memanfaatkan peluang tersebut hingga akhirnya tercipta satu sama. Dan dengan hasil skor seperti 1-1 ini, Chelsea masih berada di peringkat pertama untuk sementara, sebelum kita tahu Liverpool masih sedang bermain. Kita belum tahu ya bagaimana hasilnya, tetapi dengan skor 1-1 ini adalah hasil yang sangat merugikan bagi tim Chelsea sendiri ya, karena demi kemenangan 3 poin bisa membawa mereka semakin nyaman di puncak klasemen. Tapi ya inilah sepak bola ya guys. Jadi sepak bola ini tidak bisa dikali-kalikan bahwa tim yang hebat ini akan selalu menang setiap laganya, atau juga tim yang masih di bawah dari kualitas dari pemain bintang bisa selalu kalah apabila bertemu. Jadi sekali lagi, sepak bola ini adalah bundar, jadi tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diprediksikan siapa aja yang akan menang sebelum pertandingan itu usai. Jadi teman-teman yang di luar sana, ini adalah sedikit analisiku bahwa Chelsea bermain cukup bagus, cukup rapi, tetapi mereka masih kurang beruntung dikarenakan striker mereka tidak ada di laga ini. Jadi
mungkin Chelsea akan bisa lebih baik lagi di pertandingan-pertandingan kedepannya, karena di 1 minggu ke depan ini liga-liga semua akan berada di tim-timnya, pemain-pemain bolanya akan bermain di negaranya masing-masing untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 nanti. Oke, sampai di sini analisa sedikit aku, semoga kalian menyukainya.